Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai studi kasus slash financing atau pembiayaan sewa. Nak, saya Maulidah Yuadina NIM 1905510010. Perkenalkan, nama saya Syahna Syahenda Akbar, NIM 19.05510014. Nama saya Bekti Irdi Viatama, NIM 1905510025. Perkenalkan, nama saya Ananda Devia Wulansari, NIM 1905510031. Perkenalkan, nama saya Yulianita Putri Rahma, NIM 1905510064. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha, NIM 1905510058. Financing adalah jenis sewa yang dimana perusahaan pembiayaan biasanya merupakan pemilik sah dari aset selama jangka waktu sewa. Sedangkan penyewa tidak hanya memiliki kendali operasi atas aset, tetapi juga sebagian dari risiko dan pengembalian ekonomi dari perubahan penilaian aset dasar. Jenis sewa. Yang pertama, sewa operasi. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Kemudian yang kedua, sewa keuangan atau modal, suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Kemudian yang ketiga, sewa pengaturan jual dan sewa balik suatu perusahaan yang memiliki tanah, bangunan, atau peralatan menjual properti tersebut kepada perusahaan lain dan secara bersamaan melaksanakan perjanjian untuk menyewa kembali properti tersebut untuk jangka waktu tertentu berdasarkan persyaratan tertentu juga. Penyedia modal dapat berupa perusahaan asuransi, bank komersial, perusahaan leasing khusus, badan keuangan dari perusahaan industri, persekutuan terbatas, atau investor perorangan. Rencana jual dan sewa balik merupakan alternatif dari hipotek. Kemudian yang ketiga, sewa kombinasi. Sewa kombinasi dari sistem lease operasi dan sistem lease modal. Contohnya adalah dalam perkembangan sekarang. Lease modal mencantumkan klausul pembatalan kontrak yang notabene klausul ini semula dimiliki oleh lease operasi. Di sini saya akan melanjutkan PPT pada slide contoh-contoh. PT MKN memerlukan aktiva senilai 100 juta. Suatu perusahaan leasing menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara membayar sewa sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Hanya saja pembayaran tersebut dilakukan pada awal tahun. Perusahaan leasing menentukan tingkat keuntungan sebesar 15% per tahun. Perhitungan pembayaran sewa setiap awal tahun yaitu sebagai berikut. 100 sama dengan X dibagi 1 dikurangi 0,15 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,15 dikali 2 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,15 dikali 3 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,15 dikali 4 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,15 dikali 5, yaitu jumlahnya 3,855 sama dengan 25,94 juta. Bila PT MKN akan membeli aktiva tersebut, maka suatu bank bersedia membiayai dengan bunga 18% per tahun. Pembayaran utang akan dilakukan dengan sistem anuitas, yang berarti angsuran per tahun sama besarnya dan dibayar pada akhir tahun. Perhitungan pembayaran anuitas yaitu sebagai berikut. 100 sama dengan X dibagi 1 dikurangi 0,16 tambah X dibagi 1 dikurangi 0,16 dikali 2 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,16 dikali 3 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,16 dikali 4 ditambah X dibagi 1 dikurangi 0,16 dikali 5 sama dengan 30,540 juta. Sekilas nampak bahwa pemilihan alternatif utang akan mengakibatkan cash outflow yang lebih besar setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Soal operating leasing yang terjadi pada PT K Raffi yang menyewa kendaraan selama 6 tahun dengan pembayaran 600.000
setiap periodenya. Apabila biaya perolehan kendaraan sebesar 50.100.000 dan disusutkan dengan metode garis lurus, buatlah jurnal beban sewa yang dibayarkan setiap bulannya. Jurnal transaksi sewa operasi yang dilakukan perusahaan hanyalah mengakui jumlah yang dibayarkan setiap periodenya. Sewa operasi yaitu sewa guna usaha yang tidak memindahkan kepemilikan aktiva tetap pada akhir periode sehingga perusahaan hanya mencatat transaksi pembayaran sewa saja. Adapun jurnal biaya sewa yaitu tanggal keterangan debit kredit 31 Desember 2021 beban sewa 600.000, kas di Bank Mandiri 600.000. Pada kali ini saya akan membahas tentang studi kasus yang pada bagian slide 6 dan 7. Di slide 9 berisi tentang PT Darman Finance menyediakan berbagai mesin produksi atas dasar leasing. Seperti yang kita tahu, leasing adalah sebuah transaksi antara seseorang untuk meminjamkan barang-barangnya dalam waktu tertentu dan dengan harga-harga tertentu juga. Sebuah mesin harganya 250 juta dapat diangsur dalam jangka waktu 5 tahun. Jika lessor memperhitungkan waktu 5 tahun jika atas pembayaran lese tahunan, jika pembayaran harus dilakukan di akhir tahun dan angsuran pertama harus dilakukan 1 tahun setelah perjanjian leasing ditandatangani. Pembayaran lease tahunan jika pembayaran harus dilakukan tiap awal tahun dan angsuran pertama dibayarkan di awal tahun ke-1. Seperti yang kita tahu bahwa leasing memberikan jangka waktu tertentu dalam segi transaksinya, bisa dari setengah 6 bulan maupun lebih dari 1 tahun tergantung jangka waktu yang akan digunakan. Dan seperti halnya pada slide 7, pembayaran di akhir tahun $250 sama dengan X per 1 tambah 0,15 ditambah X 1 dibagi 1 ditambah 0,15 akar kuadrat sampai seterusnya, dan memiliki hasil 3.352. Jika dirupiahkan sama dengan 74,582 juta. Pembayaran dilakukan di awal tahun. 250 X ditambah X dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah X dibagi 1 tambah 0,15 dan ditambah X bagi 1 tambah 0,15 sampai seterusnya. 250 sama dengan X tambah 2.855, 250 sama dengan 3.855. Jika dirupiahkan memiliki hasil 4,850. Pembayaran dilakukan di awal tahun dengan residu 20 juta, harga beli aktiva 250 juta, nilai tunai harga residu 20 juta dikali 0,497, laba sebelum pajak 240 juta, dan jika dirupiahkan memiliki hasil 62,270 juta. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha, NIM 1905510058. Contoh kasus selanjutnya, PT LH memerlukan aktiva senilai 100 juta. Suatu perusahaan sewa guna menawarkan untuk membiayai keperluan tersebut dengan cara membayar sewa sebanyak 5 kali dalam 5 tahun. Hanya saja pembayaran tersebut dilakukan pada awal tahun. Perusahaan sewa guna menentukan tingkat keuntungan sebesar 15% per tahun. Dengan demikian, perhitungan pembayaran sewa setiap awal tahun adalah sebagai berikut.
100 sama dengan X ditambah X per 1 ditambah 0,15 ditambah X per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah X per 1 ditambah 0,15 pangkat 3 ditambah X per 1 ditambah 0,15 pangkat 4. 100 di sini adalah aktiva PTLH, yaitu senilai 100 juta. X adalah pembayaran sewa setiap awal tahun yang akan dihitung, sedangkan 0,15 merupakan tingkat keuntungan, yaitu sebesar 15%. 100 sama dengan X ditambah X dikali 2855. X sama dengan 3855X. Jadi pembayaran sewa setiap awal tahun sebesar 25,94 juta. Apabila PTLH akan membeli aktiva tersebut dengan asumsi umur ekonomis 5 tahun, maka suatu bank bersedia membiayai dengan bunga 16% per tahun. Pembayaran hutang akan dilakukan dengan sistem anuitas, yaitu angsuran per tahun sama besar, dan dibayar pada akhir tahun. Untuk perhitungannya sebagai berikut, caranya masih sama, yaitu 100 sama dengan X per 1 ditambah 0,16 diperoleh dari tingkat bunga, ditambah X per 1 ditambah 0,16 pangkat 2 ditambah X per 1 ditambah 0,16 pangkat 3 ditambah X per 1 ditambah 0,16 pangkat 4 ditambah X per 1 ditambah 0,16 pangkat 5. 100 sama dengan 3274X. Jadi pembayaran anuitas yaitu sebesar 30,54 juta. Sekilas tampak bahwa alternatif hutang mengakibatkan aliran kas keluar lebih besar dibandingkan dengan alternatif leasing. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat dari tabel berikut. Di sini pembayaran sewa perusahaan diangsur sebesar 25,94 juta selama 5 tahun. Karena pembayaran sewa merupakan biaya, maka digunakan untuk mengurangi pajak, yaitu sebesar 7,782 juta. Apabila tarif pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan adalah 30%, maka kas keluar setelah pajak sebesar 18,158 juta. Tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung PV arus kas keluar adalah bunga hutang. Bunga hutang setelah pajak, yaitu 16%, sama dengan 11,2%. Untuk tahun pertama sampai dengan tahun keempat, PV arus kasnya 56,094 juta. Tahun kelima berkurang sebesar 4,577 juta. Jadi total PV arus kas keluar sebesar 77,457 juta. Selanjutnya, untuk tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung PV arus keluar adalah bunga hutang setelah pajak, yaitu 16%. Mengapa bunga hutang? Karena leasing juga termasuk hutang. Untuk alternatif pengurangan pajak kita adalah bunga dan depresiasi. Bukan pembayaran hutang yang sebesar 30,54 juta, depresiasi aktiva menggunakan metode garis lurus sebesar 100 juta dibagi 5 tahun sama dengan 20 juta. Untuk tabel bunga yang dapat diperoleh, yang pertama, tabel pembayaran bunga setiap tahun selama 5 tahun. Di tahun pertama, sisa pokok pinjaman yaitu 100 juta, angsurannya dari tahun pertama sampai 5 yaitu sama 30,54 juta, bunganya tahun pertama 16 juta, angsuran pokok pinjamannya 14,54 juta. Sisa pokok pinjaman itu didapat dari sisa pokok pinjaman dikurangi angsuran pokok pinjaman, yaitu 100 juta dikurangi 14,54 juta, yaitu sama dengan 85,46 juta di tahun kedua, dan tahun ketiga 66,59 juta, bunganya 10,9 juta, dan angsuran pokoknya 19,57 juta. Tahun keempat 49,02 juta dan bunganya 7,84 juta, angsuran pokok pinjamannya 22,70 juta. Tahun kelima yaitu sisa pokoknya 26,32 juta, bunganya 4,22 juta, angsuran pokok pinjamnya 26,30 juta. Untuk tabel schedule arus kas keluar atau alternatif pinjaman, akhir tahun 1 sampai pertama pembayarannya sama, yaitu 30,54 juta,
Bunganya sama dengan tabel yang pembayaran bunga setiap tahun. Depresiasinya sama 20 juta dari tahun pertama sampai tahun kelima. Untuk pengurangan pajaknya didapat dari bunga ditambah depresiasi dikali dengan T atau tahun. Yang tahun pertama yaitu 10,80 tahun kedua 10,10 juta, tahun ketiga 9,29 juta, tahun keempat 8,35 juta, tahun kelima 7,27 juta. Untuk kas keluar didapat dari pembayaran dikurangi oleh pengurangan pajak yang tahun pertama 19,74, selanjutnya 20,44 juta, yang ketiga 21,25 juta, yang keempat 22,19 juta, yang kelima 23,27 juta. Untuk PV arus kas keluar yaitu 17,75, 16,53, 15,43, 14,51, 13,69 juta yang ditotal sehingga 77,93 juta. Jadi kesimpulannya arus kas keluar untuk alternatif racing lebih kecil daripada alternatif pinjaman, maka alternatif racing lebih menguntungkan. Berikut contoh pada sewa modal. Jangka waktu lease adalah 5 tahun dan perjanjian lease tidak dapat dibatalkan, yang mengharuskannya membayar sewa sebesar $25.981,62 pada awal setiap tahun. Peralatan tersebut memiliki nilai wajar pada awal lease sebesar $100.000 dengan estimasi umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Sterling dapat membayar seluruh biaya eksekutoris secara langsung kepada pihak ketiga kecuali untuk pajak properti sebesar $2.000 per tahun yang dimasukkan ke dalam pembayaran tahunan kepada lessor. Pertanyaannya, buatlah jurnal lease model pada 1 Januari 2008. Jawaban untuk pertanyaan tersebut yaitu terdapat ayat jurnal untuk mencatat list model pada pembukuan sterling per 1 Januari 2008. List machine under finance leases artinya mesin yang disewakan dengan sewa pembiayaan sebesar $100.000 terletak di debit artinya mesin yang disewakan dengan sewa pembiayaan itu bertambah sebesar $100.000. Kemudian list liability-nya artinya kewajiban sewa sebesar $100.000 terletak di kredit, artinya kewajiban sewanya itu bertambah sebesar $100.000. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat pembayaran lease pertama per 1 Januari 2008. Tax expense property artinya properti hamparan pajaknya itu $2.000 terletak di debit, artinya properti hamparan pajaknya itu bertambah sebesar $2.000. Kemudian lease liability-nya itu kewajiban sewa sebesar $23.982 terletak di debit, artinya kewajiban sewanya itu berkurang sebesar $23.982. Kemudian cashnya $25.982, artinya kasnya itu berkurang sebesar $25.982. Ayat-ayat jurnal tersebut sudah seimbang atau balance, yaitu antara debit dan kredit sudah seimbang, sudah sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.